Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'alif Alkitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah li Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum rahimallahu taala wa arda. Sudah halaman 56. Kemarin membahas tentang bolehnya ziarah kubur. Ternyata Nabi SAW memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang kita lanjut. Wa amma ziyaratul mu'minin lil kubur fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ziarah orang-orang beriman kepada kekuburan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limuhu lahum, dan mengajarkan kepada mereka kaifa yazuruna, bagaimana cara berziarah. Fasma, maka dengerin, syai'an, sesuatu, mimma yadulu ala zalik, sesuatu yang menunjukkan hal tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, hadis al-mar'ah, tentang hadis seorang perempuan. Nih, perempuan boleh enggak berziarah? Allati kanat tazuru qabra sabilaha, yang mana dulu dia menziarahi kuburan bayinya yang dia punya. Watabeki, kemudian dia bersedih, menangis karena bayinya telah meninggal. Falam yanhaha sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha wa inna ma qala laha ittaqi wasbiri. Tapi Rasulullah lihat tuh perempuan yang berziarah itu, dia menangis. Rasulullah lihat, maka apa yang dikatakan oleh Nabi, ittaqi wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Artinya ini mengindikasikan bahwa perempuan melakukan ziarah itu diperbolehkan. Paham? Misalkan ada orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, saudara-saudarinya meninggal, boleh dia datang ke kuburan, tapi dengan beberapa syarat dan catatan nanti di bawah ya. Ada kalanya kalian perempuan dilarang. Wa qala laha, kemudian Rasulullah bersabda lagi kepadanya, as-sabru indas sodamatil ula, kesabaran itu dianggap ketika terjadinya pertama kali kejadian. Kesabaran dianggap ketika pertama kali kejadian. Contoh nih, kamu misalkan dicaci maki orang, dikatain dasar lu bodoh, dongo, kemudian kamu balas lu tuh yang bodoh, dongo gitu. Kemudian kamu mengucapkan, gue mah sabar aja. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini tidak dianggap sabar. Karena yang dianggap sabar itu adalah ketika awal kejadian.
Contoh gini yang benar nih, sabar. Ketika orang mencaci maki kamu, dasar lu bodoh, kamu langsung istighfar, astagfirullah. Berikan saya kesabaran ya Allah menghadapi orang kayak gini. Nah ini ya, yang begini baru dianggap sabar. Jadi awal kejadiannya lihat, kalau kamu melawan caci makian tersebut maka tidak dianggap sabar. Tapi kalau kamu mengucapkan istighfar dan sabar maka itu dianggap sabar. Ya. Begitu juga ketika ada yang meninggal, ya. Kamu tidak menangis berlebihan, tidak meratapi, dan tidak rela, ya, dengan keputusan Tuhan, maka itu dianggap sabar. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu mati. Kalau kita nangis pun itu sifat kemanusiaan kita. Boleh nggak nangis? Boleh. Mengeluarkan air mata itu boleh. Yang nggak boleh adalah meratapi, merengek-rengek, merobek-robek baju, ngegali-gali tanah kuburan. Itu yang haram hukumnya. Itu mengindikasikan dia tidak rela dengan kematian seseorang tersebut. Kalau dia sampai merengek-rengek, betul gak? Iya. Yang namanya sabar itu dia tahu hakikat hidup, bahwa yang hidup itu pasti mati. Ya, jadi ya sabar aja. Nanti pun niscaya insya Allah kamu akan bertemu kembali. Tuh, paham? Orang tua kamu yang kamu sayang dan cinta, kekasih kamu nanti di masa depan, dan dia meninggal, kamu nangis bersedih, wajar. Wajar, itu manusiawi. Rasulullah pun pernah menangis ketika anaknya wafat, ketika cucunya ya diketahui akan meninggal. Rasulullah sempat bersedih. Kemudian pamannya, istrinya meninggal, beliau juga menangis, ya, mengeluarkan air mata, cuma tidak sampai meratapi. Itu nggak boleh kalau sampai meratapi. Warawa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'alimus sahabah. Nabi itu ngajarin sahabat, idza kharaju ilal maqabir, kalau mereka keluar ke kuburan, an yaqulu, hendaknya berdoa, assalamu alaikum ahlad diyar, salam atas kamu wahai ahli kubur, minal mu'minin wal muslimin wal muslimat, golongan orang beriman, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul. Tuh, ente kalau lewat kuburan, lewat doang nih, lewat, nggak masuk ke dalam, cuma lewat, ya. Doa kayak gitu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah lahikun, gitu aja. Wa inna insyaallah lahikun, dan kami insyaallah pasti akan menyusul, gitu. Kemudian diterusin doanya. Kalau mau panjang boleh ngikutin nih. As'alullah lana walakum al-afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, ya, keselamatan. Naam kanat ziaratul kubur manhiyan anha fi sadril Islam. Dulu ketika permulaan Islam datang, ya, ketika awal permulaan Islam datang, itu sempat dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Sama Nabi dulu dilarang. Kenapa? Karena pada saat itu masa kenabian Nabi itu masih mendekati masa-masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, dia kalau ke kuburan orang tuanya atau ke kuburan leluhurnya itu suka melakukan hal yang berlebih-lebihan. Ada yang masang-masang dupa, ada yang naro-naro buah-buahan, ada yang ngambil tanahnya, ada yang meratapi, nangis sesegukan dulu zaman jahiliyah. Makanya Nabi melarang dulu, karena
Nabi paham betul karakter kejiwaan orang di masa jahiliyah untuk menjadi Islam itu nggak mudah. Jadi bertahap. Oke, sekarang dilarang di awal permulaan Islam. Tapi setelah para sahabat sudah kuat keimanan dan keislamannya, maka pada saat itu diperbolehkan karena sahabat sudah paham dan mengerti tujuan daripada berziarah. Wan nasu qaribu ahdin bijahiliyah, karena pada saat itu orang-orang dekat pada zaman jahiliyah, makanya dilarang oleh Nabi. Sumanusi khozalika, kemudian perkara itu dihapus biqauli sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, karena sabda Nabi wa fi'lihi, dan perbuatannya Nabi. Amma fi'luhu, adapun perbuatannya Nabi, buktinya faqad sami'tah, kamu telah mendengar ulasannya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wa amma qauluhu, adapun sabdanya Nabi, fahuwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nih bunyi hadisnya, dulu aku memang melarang kalian untuk berziarah, tapi sekarang lakukanlah ziarahku kubur. Nih hadisnya bahwasanya diperbolehkan untuk berziarah kubur. Ya, kalau zaman jahiliyah rada susah. Bahkan dulu dia sampai menyembah kuburan, minta sama orang yang di dalam kubur. Nah, itu musyrik, baru jelas. Kalau kamu datang ke kuburan, kamu minta sesuatu sama yang ada di kubur, maka itu musyrik. Murtad, dia keluar agama Islam. Nauzubillah min zalik. Doa tetap sama Allah. Dan ahli kubur doain, semoga dia diampunin dosanya. Faqad uzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummi, karena sungguh telah diizinkan Nabi Muhammad untuk menziarahi kuburan umminya. Fazuruha, kemudian mereka pun berziarah. Fa innaha tuzakirul akhirah. Kenapa diperbolehkan berziarah kubur? Karena dengan melakukan ziarah kamu akan ingat tentang akhirat, akan ingat tentang kematian. Kapan kamu mati dan di mana kamu mati, itu sangat manfaat, ya, supaya kita nggak terlalu terlena dengan keindahan dunia yang seperti ini nih, ya. Makanya sering-sering ziarah ke kubur. Bahwasanya saya pun nanti akan mati dan akan menyusul. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Turmuzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa fi hadis, dan dalam hadis akhor yang lain, akhrajahul Hakim, riwayat Imam Hakim, fazurul kubur fa innaha tuzakkirul akhirah, maka ziarahilah olehmu kuburan, karena sesungguhnya dengan melakukan ziarah itu dapat mengingat akhirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan dulu Nabi yazuru kuburo syuhada Uhud, pernah menziarahi kuburan para syuhada, para syahid di Uhud, ya, di peperangan Uhud. Tahu ceritanya peperangan Uhud? Nggak tahu, ya. Baca-baca lagi. Apa tuh peperangan Uhud? Wa kubur ahlil baqi, dan juga pernah berziarah ke kuburan ahlil baqi di Baqi, ya, di Arab Saudi. Wa yusallim alaihim, kemudian menyampaikan salam, doa kepada mereka. Wa yad'u lahum, dan doain mereka bima taqaddam, seperti apa yang sudah lalu doanya, sudah diajarin. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah. Tuh banyak sekali hadisnya yang menghimbau bahwa diperbolehkan untuk melakukan ziarah. Waktu lifa, tapi para ulama berbeda pendapat. Fi ziyaratin nisa lil kubur, ketika perempuan ziarah kubur. Nah ini nih, ya. Banyak para ulama juga yang melarang para perempuan berziarah. Kenapa? Faqala jamah, maka berkata sekumpulan ulama min ahlil ilm, dari orang yang banyak ilmunya, bikarohiyatiha karohata tahrim, dengan kemakruhannya, yang mana makruhnya itu makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh mendekati haram. Au tanzi, atau makruh tanzi. Jadi makruh itu ada dua.
Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram, dan makruh tanzih itu makruh yang biasa. Apa pengertian makruh? Ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan nggak apa-apa. Ya gitu. Tapi kalau makruh tahrim ya haram, ya malah justru bakal mendapat dosa. Ada yang mengatakan seperti itu. Li hadis, karena ada sebuah hadis Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul la'ana zawaratil kubur, melaknat perempuan berziarah kubur. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Turmuzi, gitu ya. Wa zahabal aksarun, tapi banyak juga para ulama yang berpendapat ilal jawas, kepada bolehnya perempuan berziarah. Dengan syarat, nih syaratnya tadi perempuan, iza amanatil fitnah, apabila aman dari fitnah. Biasanya orang kalau ke kuburan membopong-bopong apa namanya, keranda, kan laki-laki semua. Biasanya yang datang bergerombolan laki-laki. Maka perempuan nggak boleh tuh bercampur baur, takutnya menjadi fitnah. Maka berdiri saja di belakang dari kejauhan supaya tidak timbul fitnah. Itu yang ditakuti. Kalian boleh perempuan berziarah selama tidak timbul fitnah. Itu aja intinya. Wastadallu, dan mereka berdalil bima rawahu Muslim, dari riwayat Imam Muslim. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah, qalat, ia berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah iza zurtul kubur, bagaimana aku berdoa wahai Rasul apabila aku menziarahi kubur. Ini istrinya Rasul, Sayyidatuna Aisyah, pernah nanya sama Nabi, gimana doanya wahai Nabi kalau saya berziarah. Hadis ini mengindikasikan, atau cerita ini tentang Sayyidatuna Aisyah, bahwa perempuan juga boleh melakukan ziarah. Qala, maka Nabi bersabda, kuli, ucapkan assalamualaikum ahlad diyar al mu'minin, salam atasmu wahai ahli kubur dari orang-orang beriman. Al hadis, begitulah bunyi hadisnya. Wa bima akhrajahul Bukhari, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabki, bahwasanya Nabi pernah melewati suatu kuburan yang mana ada perempuan, dia sedang menangis. Waduh, kalau malam-malam ngeri juga tuh ya, bisa disangka kuntilanak ya. Kuntilanak. Inda qabri sobi, di samping atau di sisi kuburan bayi laha yang dia punya. Faqala, maka Nabi bersabda, itaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Al hadis, begitulah hadisnya. Walam yunkir alaiha ziarah, maka dan Nabi pun tidak mengingkari perempuan itu melakukan ziarah. Malah Nabi cuma kasih nasihat, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Nabi nggak ngomelin, padahal ngelihat di mata kepalanya sendiri. Wa bima rawal Hakim, dan bagaimanapun yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, anna Fatimah, bahwasanya Fatimah yaitu anaknya Nabi, kana tazuru qabru amiha, dulu juga pernah menziarahi kuburan pamannya yaitu Hamzah, kula Jumatin, setiap hari Jumat. Wa bi hadis Abdullah, dengan hadis Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah akbalat zata yaumin ilal maqabir, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah istri Nabi mendatangi suatu hari kepada kuburan. Fakultulah, maka aku berkata padanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kata Abdullah bin Abi Mulaikah kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Ya, istri-istri Nabi itu disebut ummul mukminin. Ya, itu hanya lakop atau julukan buat istrinya Nabi, di antaranya Aisyah. Wahai ummul mukminin, min aina akbalti, dari mana kamu datang? Faqalat, maka berkata Aisyah, min qabri akhi Abdurrahman, dari kuburan saudaraku yaitu Abdurrahman.
Fakultulaha, maka aku berkata kepadanya, alaisa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziaratil kubur. Bukankah Nabi itu melarang ziarah? Qalats, na'am. Maka Aisyah berkata, iya, dulu memang Nabi pernah melarang untuk berziarah. Kana naha an ziaratil kubur summa amaro bi ziaratiha. Memang dulu Nabi pernah melarangnya, tapi sekarang malah diperintah untuk melakukan ziarah kubur. Tuh ya. Inilah cerita-cerita yang bermanfaat buat kita. Dasar sekali pemahaman ini, bahwasanya diperbolehkannya berziarah kubur baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu alam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina